kenapa kita mesti dapat pimpinan seorang alim seperti ini? Baru kita dapat mencapai tingkat ihsan, baru kita boleh menjadi orang yang hampir kepada Allah. Jawapannya ialah kerana usaha kita, usaha ni bahasa Melayu lah, kalau bahasa Arabnya mujahadah, kegigihan usaha kita bertakwa kepada Allah, sembahyang, puasa, berzikir, berzakat, berakhlak, tuntut ilmu dan sebagainya. Ini mujahadah. Mujahadah kita, usaha kegigihan kita untuk sampai ke tingkat ihsan itu, setengah orang sufi mengistilahkan dengan istilah mujahadah al-kasfi wal-i'tila'i. Memang kita tak ada kenal, kita tak pernah dengar ni istilah mujahadah al-kasfi wal-i'tila'i. Dalam sebuah kitab kecil karangan Ibnu Khaldun, mujahadah itu menurut pandangan beliau ada 3 jenis, ada 3 macam. Pertama, mujahadah taqwa. Mujahadah taqwa ni tujuan orang yang beribadat siang dan malam semata-mata mau dapat surga, lepas daripada neraka. Tak kiralah mana-mana surga, walaupun surga yang paling rendah sekali pun tak apa, asal jangan masuk neraka, dapat masuk surga, tak kira. Ini mujahadah taqwa kata Ibnu Khaldun. Yang kedua, mujahadah istiqamah. Mujahadah istiqamah ni kata Ibnu Khaldun, orang yang beribadat tadi tujuannya mau dapat surga, kehidupan di akhirat yang lebih baik. Maknanya janganlah dapat sebarang surga, biarlah dapat surga yang lebih baik, yang terbaik. Lepas daripada api neraka, dapat kehidupan yang lebih baik di dalam surga. Ini dinamakan mujahadah istiqamah. Kemudian yang ketiganya, yang terakhir, mujahadah al-kasbi wal-i'tila'i. Artinya kita taat, melakukan apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang, supaya kita dapat kurnia daripada Allah, dikasyafkan berbagai hijab hati kita, berbagai hijab roh kita, lalu Allah lempahkan dalam hati kita berbagai cahaya. Dengan itu hati kita akan nampak. Pada masa sebelumnya kita tak nampak, selepas itu kita nampak. Ini dinamakan al-i'tila'. Al-i'tila' ini kita tak pernah dengar, tapi kalimah yang seumpamanya kita pernah dengar. Bila Maulid Rasul kita baca, kita dendangkan tala'al badrun alaina. Tala'a artinya terbitlah, telah terbitlah, badrun sebuah bulan, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu dianggap sebagai bulan yang menerangi kehidupan kita. Daripada tala'ah itulah i'tila'. Makna i'tila' itu yang tadinya tak nampak, tiba-tiba dia terbit dan nampak jelas. Jadi mujahadah al-kasbi wal-i'tila' ini mujahadah yang membolehkan kita dapat kurnia Allah, dikasyafkan berbagai hijab hati atau hijab roh. Lepas diangkat berbagai hijab, hati kita, roh kita itu nampak yang sebelumnya kita tak nampak.
Kasyaf ni tuan-tuan, Allah kasyafkan hati, berbagai hijab hati ni ada disebut di dalam Quran. Ini bukan rekaan, bukan ilmu orang sufi ya. Tapi memang Allah sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Fakasyafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Saya baca lagi sekali ya. Fakasyafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Maka kami Allah kasyafkan, bukakan, angkatkan ghita'aka, pelindung penutup hijab yang menutup, yang melindungi pandangan hati kamu, pandangan roh kamu selama ini. Fabasarukal yauma hadid, maka pandangan hati kamu, pandangan roh kamu pada hari itu sangat tajam, tembus. Bila Allah angkatkan kita atau hijab tuan-tuan, maka pandangan hati kita ini tembus. Tembus ke mana? Boleh nampak alam akhirat, boleh nampak surga dan neraka, boleh nampak benar dan salah. Misalnya, selalu juga saya sebut dalam kuliah saya, Sayyidina Abu Bakar, Khandalah, Harisah bin Malik, pernah tiba-tiba dia nampak alam akhirat. Sayyidina Abu Bakar tiba-tiba nampak alam akhirat, nampak macam mana ya, berbagai nikmat di dalam surga yang sedang dinikmati oleh penghuni surga. Khandalah pun begitu juga. Itu berarti berbagai hijab hati, roh Sayyidina Abu Bakar dan Khandalah telah dikasyafkan oleh Allah. Lalu surga, alam akhirat, surga dan neraka yang tadinya tak nampak sekarang jelas. Al-i'tilaq. Jadi untuk kita sampai ke derajat ihsan tuan-tuan, mujahadahnya dinamakan mujahadah al-kasfi wal-i'tila'i. Ibnu Khaldun kata mesti ada pimpinan guru, seorang alim, bukan sebarang guru, bukan sebarang orang alim, tapi orang alim seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surah Luqman tadi, wattabi sabila man anaba ilayya. Dilanjutkan oleh Allah dalam surah Az-Zumar, wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sebab itulah tuan-tuan, munasabahlah kalau kita umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini sedikit sangat bilangannya yang sampai ke derajat ihsan, menjadi orang-orang yang hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Allah kasyafkan berbagai hijab hati, berbagai hijab roh, nampak rahsia-rahsia Allah. Biasanya rahsia-rahsia Allah ini diistilahkan malakut, alam malakut. Mana kita tahu? Karena Allah berfirman mengisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutis samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Demikianlah kami perlihatkan dalam pandangan hati, pandangan roh Ibrahim alaihissalam, tentunya sesudah berbagai hijab hati dan roh Nabi Ibrahim dikasyafkan oleh Allah. Lalu Nabi Ibrahim nampaklah malakutis samawati wal ard, alam malakut di langit dan di bumi. Tujuannya bila dah ditunjukkan tu, apa kesannya, apa natijanya?
wal yakuna minal mukinin, bukan hanya orang mukmin tapi jadi orang mukinin. Beza antara mukmin dengan mukin lain, tuan-tuan. Mukinin itulah orang-orang yang hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila dikasapkan berbagai hijab hati, nampaklah alam malakut. Ketika itulah, tuan-tuan, ketika nampak alam malakut ni lah, orang yang sampai ke tingkat ihsan ni, Nabi gambarkan dengan sabdanya, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Pada masa itulah, tuan-tuan, ketika nampak ayat-ayat Allah, alam malakut tadi dengan pandangan hati, sesudah berbagai hijab diangkat oleh Allah, maka ketika itulah orang itu terasa wujudnya Allah Taala. Wujudnya Allah itu sangat jelas dirasa, sehingga rasa takut, hati rasa takut kepada Allah, seluruh tubuh menggeletar kesejukan dan lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nazzala ahsana hadisi kitaban mutasyabihan masaniya taqsa'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu Quran, yang ayat-ayatnya keadaannya mutasyabih dan kadang-kadang berulang-ulang, seperti yang terdapat dalam surah Ar-Rahman. Orang yang takut, orang yang hatinya takut kepada kebesaran Allah, menggeletar seluruh anggota. Taqsairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kesannya itu, tuan-tuan, bila Allah perlihatkan malakut di langit dan di bumi, orang itu terasa wujudnya Allah, rasa takut kepada Allah, menggeletar seluruh anggota. Bila menggeletar biasanya lemah, menggeletar juga biasanya diikuti dengan rasa sejuk, seperti yang telah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terasa kebesaran Allah, hatinya takut, menggeletar seluruh anggota. Rasulullah turun daripada Gua Hira di atas Jabal Nur, balik ke rumah. Sampai di rumah pun masih menggeletar lagi, masih sejuk, lemah. Terus Rasulullah berbaring, minta istrinya selimutkan, zammiluni, zammiluni. Tapi tidaklah menggeletar terus. Sehari dua Rasulullah pulih. Hati Rasulullah yang takut tadi bertukar jadi tenang. Anggota Rasulullah, seluruh badan Rasulullah yang menggeletar, yang letih, yang lemah dan sejuk hilang, jadi sehat.